Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana semua sahabat berada, saya menyapa Kong Yani ya, dan menyampaikan doa semoga Allah senantiasa memberikan keamanan, kenyamanan ya, perlindungan kepada semua sahabat-sahabatku ya, baik yang ada di subscriber channel Kong Yani ataupun juga ya yang lain, dalam negeri, di luar negeri, semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keamanan, perlindungan. Kita saat ini masih diliputi suasana dunia sedang konflik atau berperang ya, yaitu Iran dengan Amerika dan Israel ya. Dan dampaknya sudah jelas terasa ya di kita ya, dimana ada pemberlakuan ya buat apa itu for house ya, apa terjadi rumah gitu. Itu udah dampaknya kan dari nah, mudah-mudahan ini segera berakhir ya, kita doakan ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, penting nih, karena situasi sekarang juga cuaca kayaknya nggak bagus ya, nggak kondusif gitu, entah karena efek radiasi itu terlalu jauh ya. Lo alami sawab, yang pasti ya hari ini kita sedang diuji sama Allah, kesehatan rentan ini sangat rentan tentang kesehatan ya, karena beberapa kali saya terkait ya, dari mau puasa sampai mau lebaran, ada sahabat-sahabat yang kondisinya kurang sehat lah, kurang prima. Nah, bahkan di lingkaran dekat juga ya, cucu ya nggak sehat juga, sakit, yang mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semua sahabat yang lain dimanapun yang sakit, keluarganya, anak cucu saudara ya, disembuhkan oleh Allah, dibuang penyakitnya ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin berbagi tentang pengalaman atau cerita suasana. Kemarin saya undang teman-teman ya, sahabat-sahabat yang terkait langsung, terkomunikasi langsung, dan saya sangat gembira, bahagia, dan takjub ternyata banyak yang saya nggak kenal ikut datang ya, hadir, dan itu mereka rata sesepuh atau orang-orang yang punya ya potensi khusus lah, wahai sahabat sekalian. Jadi makanya saya sangat bahagia ya, takjub ya, nggak nyangka gitu. Kemarin sebenarnya banyak obrolan, karena kemarin sampai jam 12 tank kosong selesai gitu. Tamu ya mohon diri gitu ya, saya siap aja mau sampai pagi juga biasa ya kan gitu. Tamu saya kebetulan memang juga ya kita masih hari dimana kerja ya kan, hari dimana hari ada aktivitas ya, makanya ya udah dipanjang tuh, nanti satu-satu saya mau akan sampaikan hasil obrolan dengan para sesepuh, para tokoh-tokoh tertentu ya, dari berbagai macam aliran kalangan lah ya. Walaupun masih saya koridor, masih dalam nuansa Islam, karena saya juga punya banyak sahabat-sahabat di luar Islam, atau sahabat-sahabat yang mungkin juga pelajaran-pelajaran orang-orang dahulu ya, gitu. Nanti pelan-pelan, nanti biar jangan terkesan apa ya, nggak ada ininya, nggak ada backgroundnya lah, wahai sahabat. Jadi biar terkesan tetap ada background dalam koridor Islam. Nah, baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya masih terus mengamati ya, dan tentu kita semua juga pasti sebagian mengamati tentang konflik perang antara Iran dengan Amerika, Israel ya,
yang di sana tentu kita juga umumnya punya pendapat yang sama akan gambaran arogansi negara yang besar, negara yang kuat, negara adidaya yang sekarang ini memang ya nggak ada yang nyaingin Amerika ya. Ini dia nomor satu sekarang ini. Dulu saingannya Uni Soviet. Nah, Soviet hancur lah, jatuh, tinggal Rusia. Ya, jadi tetap tidak seperti Uni Soviet yang saingan berarti ya. Ya mungkin Cina sekarang udah mulai, tapi ya tetap Amerika menjadi sebuah negara yang super power number one. Nah, yang membantu Israel yang mencoba mengekspansi atau mencoba menjajah ya itu atau coba ingin menguasai ya, Palestina sampai bentrok dengan Iran. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, situasi ini saya coba merelevansikannya dengan sejarah Islam ya, karena kita kan muslim, tentu segala satu kita coba rujukkan, kita kaitkan, dan memang itu salah satu ciri khas ya kajian saya atau obrolan saya mengkaitkan kajian yang berkaitan keagamaan terhubung dengan realita dan fakta saat ini wahai sahabat, karena kan Al-Quran itu sepanjang zaman gitu, jadi pasti memiliki keterkaitan, memiliki manfaat fungsi seperti itu. Nah, arogansi ya Amerika saat ini itu kalau kita coba mengambil pelajaran tiba dari zaman Rasulullah Muhammad SAW itu seperti kekuasaan Romawi Timur, Bizantium yang paling top pada masa itu. Jadi di zaman Nabi itu negara yang besar yang memiliki kekuasaan, yang memiliki angkatan bersenjata atau tentara pada zaman itu di abad 56 itu adalah kekuasaan yang berada di Romawi Timur, Bizantium. Ya, itu wahai sahabat. Jadi yang sekarang ini letaknya berada di Istanbul, Turki. Jadi Turki itu termasuk Romawi dulu. Oh, itu negara besar di zaman abad 56 itu. Dan dia bertahan sampai abad 14. Bayangkan coba, 10 abad. 1000 tahun dia bertahan untuk mempunyai kekuasaan. Itu awalnya Romawi Barat, Romawi Barat ya. Yang pusatnya ada di sana, di wilayah Roma. Itu sahabat. Tapi dibagi dua, kan terlalu besar wilayah kekuasaan wilayah Eropa itu ya kan. Ada dibagi dua lah. Dibikin lagi ya, penguasa ya, melanjutkan ya Romawi Barat ke Romawi Timur ya, yang namanya Bizantium karena daerahnya Bizantium. Nah, itu besar itu sampai kekuasaannya masuk ke wilayah Timur Tengah. Nah, itu sampai ke negeri Syam kalau sekarang ini ya, antara Suriah dan Polandia ya. Polandia lagi, Yordania. Wah sahabat maklum, dia tua, nggak apa-apa ya. Bantu aja ngingetin, yang ngurusin, kan sama-sama. Nggak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu yang didapat kemarin kumpul. Jadi ada kalangan intelektual, dosennya ada, kan gitu. Paranormalnya ada, kemudian ustadznya ada. Apalagi banyak kalau macam-macam pedagang biasa ada. Kemarin undang, mana undang pilih-pilih. Aneh mau kumpulin bagaimana, aneh mau ketemu nanti itu nggak saling kenal mengenal, ada yang kenal ada yang enggak, nah, pengen tahu nih hasilnya apa ini kayak gitu. Alhamdulillah, masya Allah ide-ide yang didapetin sebentar ya. Nah, itu jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, editnya nanti ini video malum ya, nggak bisa karena kalau terlalu banyak nggak bisa malum. Jadi Romawi Timur itu sampai ke Syam. Syam itu sekarang ini wilayah Suriah ya. Jadi udah ya Arab nggak masuk dulu apa sih? Ya masih masyarakat kecil ya. Jadi masih belum ada ini ya dianggap apa ya? Ya masih kecil lah, nggak disebut bukan negara ya zaman itu ya. Zaman Nabi itu belum, nggak kota kecil aja yang memang nggak perlu dikuasai karena nggak banyak ininya. Itu sahabat. Nah, itu yang besar itu Mesir. Nah, Mesir berhasil juga dikalahkan. Bayangin coba, hebat itu. Yang namanya Romawi Timur, Bizantium itu masya Allah dahsyat itu.
pada zaman itu diabadikan di Al-Quran ya, diabadikan di Al-Quran dalam surah Rum ya, itu sampai diabadikan dalam surah Rum ya. Itu bayangkan coba, karena mengenang bahwa sejarah di zaman dulu itu ada kekuasaan bangsa yang besar yang dari wilayah sana gitu, barat sana ya kan gitu, atau dari Eropa ya. Nah, sekarang berubah, kalau dulu Bizantium, sekarang berubah. Masih itu juga jenis manusianya, rasnya ya, masih Kaukasoid, bule. kamu beda. Karena dari situ mereka kan hijrah mereka pindah ke benua Eropa, benua Amerika. Nah, disitu bangun dia kekuasaan sama seperti sekarang berhasil nih gitu. Hanya bedanya dulu kalau Iran, sekarangnya dulu Persia itu. Yang dulu emang juga lawannya Bizantium dan Persia zaman itu negara besar gitu. Wahai sahabat sekalian, itu yang sempat mengalahkan Bizantium dalam beberapa peperangan, wahai sahabat. Nah ini nanti kita akan, hanya bedanya sekarang Persia sudah berubah menjadi Iran. Yang dulunya Zoroaster menyembah api, berubah sekarang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu musuh bebuyutan Islam Persia itu gitu. Kalau sekarang justru malah menjadi saudara Muslim, wahai sahabat. Ini cuma perbedaannya itu aja, pergantian subjek dan objek gitu. Kalau predikatnya ya kejadiannya, peristiwanya hampir sama, wahai sahabat. Nah ini, jadi itu di dalam surah Rum dijelaskan bahwasanya nanti Allah akan mengalahkan tentara Romawi. Wal gulibat, ya Allah akan mengalahkan bangsa Romawi begitu. Dan itu terjadi dimulai dari peristiwa peperangan Perang Mu'tah yang pada konten sebelumnya saya sampaikan ya, sebelum kontennya daripada mengkritisi guru gembul tentang tokoh agama, karena berkaitan dengan bidang yang saya jadikan sebagai materi dalam konten saya, atau itulah sisi bidang yang saya aktif di dalamnya gitu ya sahabat. Nah jadi itu perbedaannya di situ. Persia negara besar pada saat itu, bedanya sekarang sama, dia lagi nih masih, cuma berbeda kayak ininya tadi gitu. Kalau dulu Iran sebagai seorang orang yang Zoroaster, kaum musyrikin lah, Majusi ya, sekarang sudah menjadi Muslim, bedanya. Nah kalau Romawi dulu wilayahnya ada di Turki, di Bizantium, sekarang pindah ke Amerika, Pentagon, Washington gitu. Kalau Israel mendiri dulu kayak gitu, tukang adu domba, dia nggak pernah jadi negara besar. Israel tuh nggak pernah menjadi bangsa yang besar itu, dan nggak ada apa-apanya sama Iran mah, Persia nggak ada. Dia cuma pinter ngedompleng itu, seperti dia mau ngejajah Indonesia, ngedompleng sama Belanda. Kita nggak tahu kan kalau dia yang punya otak, maka itu pinternya dia. Jadi dia ya lebih pintar dari Amerika sebenarnya. Amerika yang banyak berkorban, nanti dia yang untung. Amerika yang banyak rugi, dia aman. Itu sahabat. Itu dari dulu begitu. Makanya karena saking liciknya dia dikasih ya oleh Allah hukuman gitu. Nggak pernah punya wilayah gitu. Selalu terusir, dan tidak akan lama lagi akan terusir ya. Ketika Amerika kalah, lemah ya kan gitu. Dan kalau kita mengambil itibak surah Rum, maka akan kemungkinan, nah itu ini berdasarkan spiritual ya, Kongyani ya, berdasarkan sky spiritual Kongyani ya kan gitu, batinia lah kalau bahasa ininya, agamanya. Ini akan kalah nih Amerika, akan mulai mengalami kejatuhan sebagaimana bangsa Romawi. Nah itu kenapa? Karena masalahnya posisi Iran sama seperti Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat di Madinah saat ini gitu, secara esensinya, ruhiyahnya, yaitu mewakili daripada kaum muslimin, walaupun di dalam Islam. Jadi udah ada tembok pemisah antara Iran dengan kaum muslimin dari negara-negara lain dengan adanya tembok Syiah dan Sunni. Ini kerjanya Yahudi juga bikin kayak gitu, karena zaman Nabi nggak ada gitu. Timur itu setelah zaman Ali baru banyak tuh tembok langsung. Kenapa? Karena tahu
kekuatan yang paling besar yang ada di Jazirah Arab Timur Tengah itu cuma dua. Itu yang betul-betul orang yang masih punya nurani, wahai sahabat, yaitu Mesir dan Iran, Persia. Sejarahnya penguasa terbesar itu Persia dan Mesir, wahai sahabat. Itu di wilayah Jazirah Arab. Gitu. Nah ini sahabat, terus lihat sejarah ini, harus tahu wahai sahabat ya, itu. Dan Persia diakui bangsa yang memiliki morality yang tinggi, wahai sahabat. Kenapa? Karena tercatat dalam sejarah sampai sekarang yang mempelopori hak asasi manusia itu adalah itu Raja Persia, wahai sahabat. Dibuat tuh piragamnya dari tanah, lihat diukir, yang sampai hari ini ada dari abadikan, ya di Dewan Keamanan PBB ada, ya kan gitu, di museum ada, wahai sahabat. Jadi hak asasi manusia itu pertama yang menyuarakan adalah itu dia. Itu sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Itu. Jadi ketika pertama kali Persia itu membangun, itu sebelum Masehi bahkan, membangun kekuasaan, membangun kejayaan, nah, maka raja yang pertama itu membuat sebuah peraturan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, yaitu membunuh anak-anak apa. Zaman 3000 sebelum Masehi loh, manusia udah pada otaknya cerdas dan sadar. Itu kan diabadikan. Ini harus dicatat sejarah. Jadi orang Persia itu orang yang baik sebetulnya, gitu. Orang yang punya kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Itu diakui, silakan. Baca di Google. Anda juga baca di Google. Tapi kita sekarang sama aja lah, mau baca dulu atau tidak, atau sama. Kita bagi-bagi informasi. Nggak ada yang lebih pintar ya nanti kita. Karena yang pintar cuma Allahu Azza wa Jalla Al-Alim. Sahabat sekalian, kita cuma bagi-bagi informasi aja. Saling tukar-tukar informasi ya. Ente sempat baca, ente sampein kane, dengar ya, kemarin kan ya, wah teman-teman tuh menyampaikan semuanya tuh, yang dari A begini informasinya, ilmunya semua kemarin, tukar-tukar gitu. Banyak ngulik-ngulik, tapi ente belum mau. Ntar dulu, kita kan baru lagi acara ini, acara apa ya namanya ya, acara-acara ramah-ramah lah, tamah-tamah gitu, belum ngupas bahas. Ntar ada waktunya, khusus ada undang lagi untuk diskusi. Jadi sahabat-sahabat mana aja yang mau kita saling share nih, diskusi ya, saling ya apa, tapi suasana ramai ya, indah kayak kemarin tuh, indah, asik, enak, tak. Ada sih sedikit yang tegang, biasa, malum, masih baru belajar diskusi maksudnya. Kalau orang yang udah biasa diskusi kan, dia nggak akan terlalu tegang sebagainya, enak. Itu wahai sahabatnya. Yang mau nanti silakan info ini kolom komentar, kapan nanti nih buat forum khusus untuk diskusi dari berbagai kalangan, nanti kan ada. Itu ada video juga gitu. Tapi ya kalau yang nggak bersedia ditampilkan, mungkin anehnya aja yang kelihatan, ya nggak apa-apa, maklum ya gitu. Yang penting kita ini penting buat kita di dalam situasi seperti ini, kita memperkuat, memperlebar, memperbesar tali silaturahmi ya, tali silaturahmi dalam arti meningkatkan kualitas kebersamaan dan kualitas diri kita, baik secara keilmuan, secara intelektual atau secara spiritual. Baik sahabat, kalau intelektual bukan bidang aneh, spiritual Anda mau ikut-ikutan juga, mudah-mudahan ada manfaat, tapi bukan berdasarkan teori ya, artinya teori bukan berdasarkan baca ya, berdasarkan penempaan, begitu sahabat. Lanjut. Maklum enggak, kita ngobrol kadang-kadang nggak beraturan, beda kalau teman Anda itu dosen itu ada yang ex dosen ya kan gitu. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karena saking arogansinya tinggi, wah apa aja dia pengen itu. Awalnya sejarah itu pramuta itu karena Nabi mengirim utusan saja oleh sebuah kaum ya yang nggak suka sama Islam, yang kaum itu di bawah perlindungan ya, sama nih kayak Israel di bawah perlindungan Amerika. Nih kaum Gasan ini ya di bawah perlindungan Romawi gitu, wahai sahabat. Nah itu. Nah karena Nabi pengen menyerang ya dibelain lah, karena dibelain waktu itu berapa ributnya sama Amerika. Sama nih kisah kayak gini gitu. Nah ini jadi ngelihat Palestina ya dilakukan kayak gitu, gila ya, nauzubillah min zalik itu, masyaallah, astagfirullahalazim ya.
Amiran kan dekat, nggak jauh ya kan. Dampaknya pasti ada dong gitu. Hanya banyak beberapa batas negara aja ya kan gitu. Sebaratnya sekarang ini ya, Thailand lagi berkecamuk itu kan berasa lah ke Indonesia kan gitu. Apalagi sama Muslim, coba bantuin. Israel nggak suka, sekarang minta lagi Amerika itu lah sama kayak gitu. Nah jadi Nabi mau menuntut balas atas putusannya yang dibunuh oleh kaum Ghassan gitu. Makanya Ghassan ini di bawah perlindungan kekuasaan Romawi Timur begitu awal ceritanya. Ribut lah. Jadilah perang di Perang Mu'tah. Nah Perang Mu'tah itu secara zohiriyah nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu. Tetapi secara maknawiyah itu menunjukkan kekuatan Muslim memiliki kemenangan. Nanti kemenangan mampu bertahan dan bahkan memukul mundur Romawi saat itu dengan strategi Khalid bin Walid membuat pasukan yang seolah baru datang dari bantuan yang baru datang dari Madinah, sahabat itu. Nah ini belum selesai kan, masih berlanjut. Nabi pun melanjutkan lagi gitu, sahabat. Mereka juga sama, pengen melanjutkan lagi gitu. Nah, kan Nabi akhirnya membuat sebuah instruksi ya, atau memberikan sebuah instruksi untuk menyiapkan ekspedisi angkatan perang gitu untuk melawan Romawi. Bayangin coba ya, yang pasukannya 200.000 dia itu yang pasukan tempur, pasukannya banyak ya, mungkin ribuan ribu ya kan gitu. Sedangkan Nabi 3.000, itu salah kemarin tuh ya, 1:7 bukan, berarti 1:70 ya kan, 200.000 banding 3 ya kan, 203 70 ya kan gitu, berarti kurang-kurangnya 60 lah ya kan gitu. Jadi 1 lawan 60 orang minimal, bayangin gitu. Tuh di medan tempur, bayangin bola. Tapi kaum muslimin itu sebagaimana Abdullah bin Rawah gitu, 1 ya kan gitu, menang atau syahid itu sahabat. Nah jadi Nabi pun memerintahkan kepada sahabat anak daripada Zaid bin Haritsah, komandan yang sebelumnya, dilanjutkan sama Usamah bin Zaid bin Haritsah. Sahabat, ini kisahnya nih, ekspedisi perang kedua ya, Mu'tah gelombang kedua, tapi nggak terjadi di Mu'tah ya kan gitu, sahabat. Terjadi justru di Suriah itu, karena Mu'tah sudah pada menyingkir ya kan, sudah pada ketakutan karena Islam sudah berhasil mempertahankan, nanti menguasai wilayah itu gitu. Jadi kemenangan Islam walaupun banyak yang gugur ya, walaupun nggak menang secara total ya. Nah ini lanjut lagi. Nah peperangannya itu terjadilah di wilayah Syam, sahabat sekalian gitu. Jadi kalau Mu'tah itu pinggirnya ya kan, ke arah Arab gitu. Nah ini mengutus Zaid bin Haritsah, dan ternyata hasilnya apa? Singkat cerita aja nih biar nontonnya nggak terlalu bosan. Kalau panjang ntar bosan, ente lagi kong ya, maklum nggak apa-apa. Yang seneng ya silakan nonton, yang nggak seneng ya harap dimaafin. Nah, doain aja nih biar nanti fasilitasnya bisa lebih enak buat ditonton ya kan? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa kita ya guys, di mana aja sahabat, doa kita kan gitu. Nah jadi, itu usia masih muda loh, ini hebat. Makanya Usamah itu punya nama yang nggak langsung gaul, masih 19 tahun ya, antara 19 sampai 21 deh ya kan. Itu banyak yang keberatan ketika Nabi ngambil keputusan dia jadi komandan ekspedisi menggempur Romawi. Nah, ini kayaknya saya punya feel gitu sahabat, yang namanya ya pemimpin Iran Mujtaba ya, itu kan anaknya Ali Khamenei ya, sebutnya kagak biasa. Itu sama kayak Zaid punya anak Usamah. Nah ini gitu, sama Khamenei aja masih bertahan kan gitu, kalah dikit tapi menang banyak kan gitu. Nah ini bakalan bisa disikat gitu sama Mujtaba yang masih muda dalam hitungan skala standar pemimpin yang ada di Iran, sahabat gitu. Dengan strategi yang mudah, yang cerdas, yang baru gitu. Sama Zaid juga cerdas, ternyata benar terbukti. Iya, sahabat. Dan itu
tempat terjadi ujian sama kayak Ali Khamenei gitu, wafat, Rasul wafat tuh ketahan itu gitu, tapi enggak berhenti, lanjut wahai sahabat nih. Jadi perjalanan lanjut setelah Rasulullah wafat ini wahai sahabat, bayangkan coba. Jadi penuh dengan gejolak, semangat juang menghadapi kemunkaran dan kezoliman. Nah, dari siapapun ya, kita nggak melihat rasnya ya, sebenarnya melihat kezolimannya gitu, tetap harus dilawan wahai sahabat. Apakah dengan kekuasaan tangan ya, masuk bentuk tentara, atau dengan lisan, atau dengan hati, walaupun itu selemah adhul iman, selemah-lemahnya iman wahai sahabat. Jadi berangkat. Nah, dua strategi yang dimiliki oleh Usamah bin Zaid yang tidak pernah disadari oleh yang belum dikuasai di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang udah itu memperkuat mata-mata, kalau sekarang subscriber ya, wah jaringan, wah ini Zaid begitu memperkuat pasukan mata-matanya itu, perbanyak untuk memastikan kondisi gerak lawan wahai sahabat. Nah ini dia tuh menangan ekspedisi Zaid yang hasilnya memukul ya, tentara Romawi dari wilayah Syam yang akhirnya dikuasai sama umat Islam wahai sahabat. Itu pertama. Yang kedua, melakukan serangan secara mendadak. Itu wah dahsyat ya. Wah, walaupun banyak, kalau dadak kocar-kacir gitu. Bayangin sama masih 3.000 juga ekspedisinya melawan 200.000. Bayangin coba. Dan berhasil memukul. Jadi wilayah Syam ya, Suriah ya, yang dikuasai Yordania, yang dikuasai sama Romawi ya, Bizantium, Romawi Timur, ambil Islam menyebar. Disitulah Islam terbuka wahai sahabat ke seluruh wilayah, mulai bergerak ke wilayah Eropa. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan terjadi kemungkinan ya. Amerika pun juga akan jatuh, kalahkan oleh bangsa Persia atau oleh negara Republik Islam Iran. Wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, inilah sedikit sahabat sekalian yang ya perlu kita jadikan sebagai sebuah saling berbagi. Yang mudah-mudahan dengan hal yang seperti itu, negeri-negeri yang ada yang selama ini di bawah kekuasaan bangsa seperti Romawi pada zaman Nabi Muhammad SAW kembali bisa hidup damai, tenang. Karena ketika Islam berkuasa, Islam tidak memonopoli kehidupan masyarakat di sana. Jadi kekuasaannya diteruskan, cuma tetap di bawah pengawasan daripada Khalifah Islam. Jadi yang masing-masing sudah ada pemimpinnya, sudah pemimpin. Itu beda bangsa lain, dia menguasai sepenuhnya, total menjajah. Adapun Islam tidak menjajah, tapi mengawasi masing-masing ras, etnis, negeri atau negara untuk memimpin negerinya masing-masing ya, menurut potensi sumber dayanya masing-masing, tradisinya masing-masing, tapi tetap di bawah naungan Islam dan tidak boleh melanggar daripada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini mudah-mudahan ini sedikit informasi atau cerita tentang sejarah bermanfaat buat kita semuanya, saya dan sahabat sekali lagi di mana saja. Wa'afan minkum, mohon maaf. Walau alam bisawab, hanya Allah yang tahu kan kebenaran segala sesuatunya. Kita saling mendoakan. Amin antum bi khair. Saya mohon diri, terima kasih atas partisipasinya semua sahabat-sahabat sekalian. Yuk kita bangun silaturahmi kita. Kita perkuat tali persaudaraan kita. Kita manfaatkan sarana media informasi teknologi yang saat ini Allah jadikan. Hakikatnya Allah yang menjadikan, walaupun yang menemukannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya dia adalah ciptaan Allah. Kehendak huwa ala kulli syai'in qadir, dia menentukan atas segala sesuatunya. Sekali lagi, aneh mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar wansur li ikhwanina fi Iran.
Wansurna li ikhwana Mansur Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.